Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Islam dan disiplin ilmu, Bu Ulfa Putri Hasimia Kiso, MPD. Perkenalkan, nama saya Oktapina Salama dengan NPM 2152014 selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sapti Rahmawati dengan NPM 215200275. Dan perkenalkan, nama saya Nanta Lasmana dengan NPM 2152032. Beberapa materi yang akan kita bahas, yang pertama definisi kemiskinan, penyebab kemiskinan, faktor kemiskinan, dan cara penanggulangan kemiskinan dalam Al-Quran. Yang pertama, definisi kemiskinan. Lafaz miskin merupakan isim masdar yang berasal dari kata sakana yaskunu atau sukun. Dilihat dari asalnya sakana yaskunu, kata ini memiliki makna diam, tetap, atau reda. Kata ini sebagai tetapnya sesuatu atau ia tidak bergerak. Di samping itu, juga diartikan sebagai tempat tinggal. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti diam, maka apabila ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia diam, itulah penyebabnya kekafirannya. Yang kedua, penyebab kemiskinan oleh Ayu Saptira. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang berkontribusi, di antaranya manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Menurut Ishatono dan Raharjo tahun 2016. Budaya dan lingkungan juga dapat membentuk pola kemiskinan dalam masyarakat. Faktor keturunan, keluarga, miskin yang tidak dapat keluar dari lingkungan kemiskinan dalam beberapa generasi juga dapat menyebabkan kemiskinan terus berlanjut. Kerja keras, keuletan, dan perjuangan hidup diyakini mampu membawa individu atau keluarga dari jerat kemiskinan. Sehingga dalam kondisi seperti ini, skill serta berbagai keterampilan sangat dibutuhkan agar mampu menghadapi persaingan-persaingan semakin ketat. Menurut Suwarno dan Bramantyo tahun 2021. Lanjut, di sini ada faktor kemiskinan. Menurut Quraisy Shihab, faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak. Nah, di sini juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama adalah malas bekerja. Sikap malas bekerja merupakan suatu masalah yang memprihatinkan karena adanya sikap malas, seseorang akan bersikap acuh dan tak acuh dan bersikap pasif dalam hidupnya atau sikap berstandar pada nasib. Lalu ada pendidikan yang terlampau rendah. Pendidikan yang terlampau rendah menyebabkan seseorang kurangnya mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya, dan keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia bekerja. Lalu yang ketiga ada terbatasnya lapangan kerja. Terbatasnya lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal. Lalu yang keempat ada keterbatasan sumber daya alam. Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Lalu yang kelima ada keterbatasan modal. Keterbatasan modal. Seseorang miskin karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh suatu penghasilan. Yang keenam ada etos kerja yang rendah. Rendahnya etos kerja seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan hidup santai dan hanya suka menikmati tanpa mau bekerja keras.
Lalu yang terakhir ada salah paham. Salah paham di sini biasanya berupa istilah-istilah sehari-hari seperti sabar, qanaah, tawakal, ungkapan insya Allah, dan zuhud. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nanta. Eh, yang keempat ada cara penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengetaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak yang harus ditempuh secara garis besar, dibagi menjadi tiga pokok. Yang pertama ada kewajiban setiap individu. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Quran, karena hal ini yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Yang kedua ada kewajiban masyarakat. Dalam hal ini, Al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam kitab suci ini menekankan hak dan kewajiban baik melalui kewajiban zakat yang merupakan hak dengan kelompok yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga ada jaminan satu rumpun keluarga. Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Konsep setiap kewajiban sumber memberi nafkah kepada keluarga atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. Cukup tak? Yang terakhir ada kesimpulan. Lapas miskin merupakan isim masdar yang berasal dari kata sakana yaskunu atau sukun atau mati. Dilihat dari asalnya, sakana yaskunu, kata ini memiliki makna diam, tetap, atau reda. Melihat akar kata miskin yang berarti diam atau tidak bergerak, sehingga diperoleh kesan bahwa menurut Quraisy Shihab, faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak. Sedangkan secara istilah agama Islam, kata miskin yang berarti orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan diamnya itulah yang menyebabkan kekafirannya. Dikatakan tidak memperoleh sesuatu karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan dan peluang untuk bergerak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman. Yang ingin bertanya disilahkan. Baik, terima kasih. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.